Sesudah kita berpisah, seminggu juga berkat kita bertambah. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita masuk di bulan yang baru ini dengan tema yang luar biasa memberkati kita. Temanya adalah tetap percaya. Yang tetap percaya boleh lambaikan tangannya. Siap memuji Tuhan? Siap. Yuk saya undang bangkit berdiri yuk. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh oh oh, oh oh oh, oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh oh, oh oh. Keajaiban terjadi. Siap memuji Tuhan? Angkat jempolnya tinggi-tinggi yuk. Yuk. Maut tak terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Yuk jempolnya angkat. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh, oh oh oh, oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh. Belum semua joget. Yuk siap-siap joget yang depan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama siapa? Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Hae, hae, hae. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh, oh oh oh, oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh, oh oh. Keajaiban terjadi. Siap-siap. Roh Kudus membakar setiap kami. Ayo mana jempolnya? Hae. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh, oh oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh, oh oh. Keajaiban terjadi.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita sungguh percaya kalau kita di tempat ini, apapun problem dan masalah kita mau letakkan di dalam tangan kuasa Yesus. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau tundukkan kepala dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sungguh hati kami percaya Tuhan dan tetap percaya. Engkau senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna, yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Hati kami mau terus percaya Tuhan. Pagi hari ini kalau kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh berdiri dan memuji menyembah-Mu Tuhan. Semua karena kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Benar Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kalau dunia akhir-akhir ini semakin sukar, bahkan semakin jahat. Masalah demi masalah, persoalan, sakit penyakit, penderitaan yang boleh kami alami, yang membuat kami putus asa, bahkan kehilangan harapan, bahkan tak berpengharapan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau mengingatkan setiap kami bahwa setiap rancangan-Mu adalah indah bagi kami. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang beri kami kekuatan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami semakin Kau teguhkan dan kami semakin percaya. Saat kami tak melihat jalan, saat kami tidak berpengharapan, kami tetap percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya Padamu, ini doa setiap kami Tuhan. saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapan kami hanya padamu Tuhan. Hanya Hati kami sungguh percaya Tuhan. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Tuhan, kalau Engkau mengizinkan kami mengalami penderitaan demi penderitaan, kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi, kami mengalami sakit penyakit, kami terbeban ekonomi yang berat. Satu hal Tuhan yang saat ini kami percaya, Engkau terus beserta kami, Engkau terus memegang tangan kami, Engkau menyertai di setiap masalah hidup kami. Ini proses hidup kami Tuhan, untuk hati kami terus percaya kepadamu. Engkau memberi kami kunci untuk kami tetap percaya pagi hari ini.
saat kami. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hati kami mau percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, ku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya Tuhan, sungguh kami saat ini kami percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami mau percaya, ku percaya. Kami bersyukur, hati kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, rahmat kami percaya Tuhan, Kau melawat setiap kami. Hati kami percaya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Allah yang mulia. Kau menuntun setiap kami, apapun masalah kami Tuhan, Kau menyertai setiap kami. Terima kasih
Sungguh kami bersyukur Tuhan buat anugerah kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami. Mari saat ini kita mau ungkapkan rasa syukur kita buat setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kesehatan dan anugerah kehidupan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang memelihara setiap dari kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Atas perlindungan-Mu sepanjang hidup kami, penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kerahiman-Mu yang luas Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Bapak, inilah rasa syukur. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang telah kami ungkapkan, bahkan yang timbul di dalam hati kami. Kami percaya Engkau sungguh mengerti setiap hati kami. Kami mau terus bersyukur dan percaya Tuhan, Kau Allah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya mau undang 1-2 orang untuk sharing tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita selama 1 minggu ini. Apa yang boleh kita rasakan, kita mau bagikan kepada teman-teman kita seiman yang akan menguatkan kita. Silakan. Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Saya cuma mau sharing tentang anak saya yang baru berpulang 9 hari yang lalu. Tapi saya bersyukur ini mungkin adalah rencana Tuhan yang indah bagi dia, karena dia memang sudah banyak menerima mukjizat Tuhan. Yang pertama, waktu umur 14 tahun dia sempat koma, tapi Tuhan sembuhkan, Tuhan sempurnakan dia. Yang tadinya dia harus tergantung insulin karena dia koma, diabetesnya tinggi, sampai komplikasi jantung, paru-paru, ginjal, semuanya komplikasi, dan kemungkinan hidup tinggal 35%. Tapi Tuhan sembuhkan, dan dia juga seharusnya tergantung insulin, sehari disuntik insulin 3 kali, tapi Tuhan sembuhkan tanpa insulin. Lalu itu mukjizat yang pertama. Mukjizat yang kedua, tahun 2022 waktu COVID itu, mungkin dia terlalu stres, dia kena asam lambung. 1 bulan masuk rumah sakit 3 kali, seminggu masuk keluar, masuk lagi, 5 hari di rumah, cuman masuk lagi, seminggu keluar, masuk lagi rumah sakit. Yang ketiga kalinya dia minta perminyakan dan juga pengakuan dosa. Akhirnya Tuhan sembuhkan dan tidak pernah kumat lagi. Terus yang terakhir, bulan Oktober kemarin, tahun kemarin, dia kena matanya.
diabetesnya mungkin terlalu tinggi, jadi mempengaruhi matanya, dia tidak bisa melihat dua-duanya. Saya bawa dia ke rumah sakit mata Undaan, dan di sana cuma diperiksa, dikasih obat, periksa kasih obat, karena memang pakai BPJS ya. Terus nggak tahu Tuhan tuh baik, menggerakkan hati bos dari suami saya, bawa anakmu ke Jogja. Di sana ada rumah sakit mata, Dokter Bayu, itu dokter yang bagus. Temannya sembuh melalui Dokter Bayu itu. Dia ahli retina. Saya bawa ke dokter itu, dan memang biayanya juga dibantu sama bos suami saya. Saya bawa ke sana, dan dia dioperasi, dipasang silikon karena retinanya tuh mengkerut gitu ya, istilahnya mengkerut. Itu dikencangkan melalui silikon itu. Dan dia mendapat mukjizat lagi. Silikon itu, pasang silikon itu ada orang yang sampai 1 tahun silikon itu belum bisa dilepas karena lama. Sama orang Surabaya, ketemu juga di Jogja, tapi dia 1 bulan silikon itu bisa dilepas dan dia terus dipasang lensa. Akhirnya dia melalui proses bisa melihat, dan terakhir dia cerita sama suami saya kalau dia sudah penglihatannya 90%. Melalui proses semua itu dia bisa melihat. Kadang kalau ketemu saya sekarang bisa melihat wajah mama, ketemu adiknya juga saya bisa melihat wajahnya kamu. Yang terakhir adalah waktu dia tidak bisa melihat, saya selalu pesan, hati-hati, kamu nggak bisa melihat, jangan keluar-keluar, nanti kesandung, nggak kelihatan, jatuh kena tulangnya, atau jatuh nggak kelihatan ada got. Tapi nggak terjadi. Dan kemarin waktu kenaikan Tuhan Yesus, pagi-pagi suami saya datang, sudah melihat dia jatuh, tergeletak, terlungkup di ruang tamu, sudah nggak sadar, sudah koma. Terus panggil ambulan, dicek semuanya, dan dicek matanya juga sudah nggak gerak. Jadi terus dibawa ke IGD Karangmenjangan yang terdekat. Di sana dia dilakukan tindakan karena otaknya sudah pendarahan, nggak bisa menghasilkan oksigen. Terus dipasang oksigen dan alat-alat lainnya, ventilator melalui mulut, melalui tenggorokan itu. Waktu masuk dokternya bilang dia no respon. Tapi setelah dipasang alat-alat itu ada respon sedikit dan fungsi tubuhnya juga mulai menaik sedikit. Tapi itu hanya sebentar. Setelah itu no respon. Saya hanya minta sama Tuhan dalam doa saya, Tuhan, kalau memang ini waktumu, kalau memang Kau mau panggil dia pulang, tolong Tuhan beri kesempatan dia untuk menerima sakramen peminyakan. Cuma itu saja doaku. Saya ngomong sama susternya yang jaga waktu itu sore, waktu dia koma itu paginya. Susternya bilang, enggak bisa Bu, ini IGD, nanti mengganggu pasien yang lain. Loh suster, kalau saya sudah terlanjur bawa Romo ke sini, terus suster tolak, saya kan enggak enak sama Romonya. Romo nanti kecewa. Iya maaf Bu, enggak bisa. Ya sudah, saya berdoa, saya hubungi teman-teman saya, minta doa supaya dia bisa sakramen perminyakan, itu aja. Paginya saya ditelepon
sama Legio Maria yang di Kristus Raja. Itu kan mama saya ikut Legio di sana, Bu Catherine. Dia bilang, sudah kamu nggak usah khawatir, kita doa sama-sama. Nanti saya yang hubungi Romo, nanti saya yang jemput Romo, saya yang antar Romo ke rumah sakit. Sekarang kamu doa. Ternyata Romo menyanggupi, dia mau dijemput 12:30 dan akhirnya jam 1 anak saya menerima sakramen perminyakan. Setelah menerima sakramen perminyakan, nggak lama, 1 jam, dokter memanggil suami saya. Saya nggak dengar, memang ada panggilan, saya nggak dengar. Terus suami saya yang datang ke IGD. Dokter bilang, Pak, ini obat-obatnya sudah nggak berfungsi, rupanya sudah ditolak sama tubuhnya. Gimana Pak, obat-obatannya mau dilanjutkan, apa diberhentikan? Kita sebagai anak Tuhan Yesus tetap berpengharapan dilanjutkan obat itu. Dan kita masih berharap mungkin ada mukjizat buat dia. Tapi dokter juga bilang kalau dilanjutkan Pak, nanti detak jantungnya bisa berhenti. Dan nanti kalau berhenti akan kami bantu pompa. Tapi kalau misalnya tulang-tulang di dadanya itu nggak kuat, ada yang retak, kami tidak bertanggung jawab. Suami saya, iya saya setuju. Terus disuruh tanda tangan surat. Setelah kejadian itu nggak lama, mungkin 1 jam ya, saya dipanggil. Suami saya pulang mandi, dia soalnya sudah jaga seharian, semalam jaga. Bu, maaf ini detak jantungnya berhenti. Apakah boleh saya pompa? Ya, boleh. Saya menyaksikan dia dipompa, tapi terus saya nggak kuat, saya minta izin keluar. Ya udah ibu keluar. Saya keluar, nggak lama dipanggil. Ibu, maaf, kami sudah berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Tuhan mempunyai kehendak yang lain. Saya bilang, iya saya ikhlas, Pak, saya ikhlas Tuhan. Saya tahu Engkau punya rencana yang indah untuk anak saya. Dan inilah rencanamu yang terbaik bagi dia. Dia tidak menderita dan dia sembuh. Padahal yang operasi mata itu kan sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan itu akan operasi lagi tanggal 10 besok hari Senin. Tapi Tuhan sudah punya rencana yang lebih baik untuk dia. Dia tanpa operasi sudah bisa melihat sekarang ini dan dia sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan. Sungguh sharing yang menguatkan kita. Kita percaya Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Mungkin ada satu lagi yang mau sharing. Kita mau percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Kita percaya apapun yang kita alami saat ini. Tommy ya namanya. Tommy sudah berada di pangkuan Bapa di surga dan boleh menjadi pendoa-pendoa bagi kita yang pede di tempat ini. Amin. Bapak Ibu percaya karena dialah kekuatan dan mazmur hidup kita. Kita mau terus bersuka cita memuji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Hati kita mau terus percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak Ibu hatinya percaya saat ini. Kita lebih semangat lagi yuk. Senyumnya mana senyumnya? Tuhanlah kekuatan
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sungguh saat ini kita benar-benar percaya Dia Tuhan yang mampu dan sanggup melakukan segala perkara. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau terus menyembah-Nya. Karena kita percaya ketika kita mempunyai hati dan iman untuk percaya, Tuhan mengubahnya menjadi sukacita. Kita mau angkat tangan kita mau katakan, kita mau menyembah Dia. Kita mau merasakan hadirat Tuhan di tempat ini saat ini. Ku rasakan kehadirat-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwa kami tenang saat ini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kami mau sembah Kau ya sembah Yesus, Yesus Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Tuhan, saat ini kami percaya Engkau melawat hati setiap kami. Kami sungguh merasakan kuasa-Mu saat ini. Ini tangan setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di sini. Lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Kami tenang bersama-Mu bersama-Mu. Kasih-Mu puaskanku, Kau yang ku sembah, yang ku sembah. Yesus, Yesus Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu
Tuhan, ini kami Tuhan. Kami terus mau meninggikan nama-Mu. Kami terus mau menyembah-Mu. Lawat setiap kami Tuhan. Sama hati kami Tuhan. Di hadirat-Mu Sungguh kami rindu hadirat-Mu saat ini Tuhan. bebas, urapan-Mu Sempurna. urapan-Mu sempurna, urapan-Mu sempurna. Urapan-Mu sempurna Tuhan, kami rasakan mengalir bagi setiap kami, lawat hati kami, penuhi kami, kami rindu Tuhan Engkau. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Segala saja. Yesus kami sembah Kau Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Yesus kau sangat nama-Mu Tuhan. Yesus kami sembah. Segala raja, Allah yang mulia, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Nama rawa-rawa masuk, oh ya rawa masuk, nama rawa masuk, rawa masuk. Sembah Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tinggal di dalam Aku, ia akan mempunyai hidup. Kinamara para sikap.
Kami merasakan kehadirat-Mu saat ini Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Sungguh Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Saat ini kami membuka pikiran kami, mata kami, hati kami, telinga kami Tuhan. Untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Bajak setiap hati kami Tuhan. Boleh menjadi tanah-tanah-Mu yang subur. Yang bertumbuh, bertunas dan berbuah. Kami siap mendengarkan setiap sabda-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau terus duduk diam seperti Maria untuk setia mendengarkan firman. Syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh nyata bagi setiap kami. Terima kasih, Kau sungguh teramat baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk jamahan-Mu. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Kami siapkan tanah hati kami Tuhan, hanya untuk Engkau. Kami percaya tanah hati kami boleh menjadi tanah hati yang subur di hadapan-Mu, agar siap ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Biarlah benih firman ini boleh berakar, boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan kami percaya buahnya boleh menyukakan hati-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan Engkau. Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa dengan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus Seperti pada mula, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama di dalam nama Tuhan. Ya. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Frankie, panjangannya Frankie Gunadi. Nama baptis saya Franciscus Saverius, ya. Anda bisa memanggil saya Frankie saja, gitu ya. Nah, saya dari paroki Kelahiran Santa Perawan Maria yang saat ini menjadi salah satu Porta Sancta dari Keuskupan Surabaya. Tuhan karuniakan saya dengan seorang istri dan 2 orang anak. Anak saya semua cowok Bapak Ibu ya. Jadi saya ini enggak punya anak cewek. Jadi kalau di rumah itu istri saya yang paling cantik. Kenapa? Karena enggak ada saingannya. Ya, cowok kan enggak mungkin cantik gitu ya. Cowok pasti ganteng kayak bapaknya. Ya. Ya. Gitu. Nah, CLL kasih saya tema kunci untuk bisa percaya. Waktu saya tanya,
Ada referensi ayat kitab sucinya enggak? CLL jawabnya singkat, padat, dan jelas. Sik. Gitu ya. Sik, saya tunggu lama. Nunggunya 24 jam. Baru dibalas keesokan harinya. Wes sembarang Frank, karepmu. Nah, karena karepku ya toh. Ya sudah gitu ya. Saya yakin dan percaya kalau kita punya tema hari ini kunci untuk bisa percaya, pasti percayanya kepada Tuhan, ya kan? Enggak mungkin percayanya kepada yang lain karena kita ini komunitas rohani. Apalagi disebut PD PKK kan gitu ya, Katolik Karismatik. Nah, kalau kita ngomongnya ini percaya, kita lihat pertama-tama ya. Apa itu percaya? Percaya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar ada. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi percaya itu mengakui bahwa sesuatu itu memang benar adanya. Ya. Ini percaya arti katanya. Nah, berikutnya. Ini sebelum kita ngomong kuncinya ya kan. Karena kita kan temanya kunci untuk bisa percaya. Jadi kita harus tahu dulu percaya itu apa. Nah, kalau dari bahasa Inggris ya, dari bahasa Inggris percaya itu belief atau trust. Ya. Ini dari bahasa Inggris. Bedanya apa? Belief atau trust ini bedanya apa? Saya akan sedikit bercerita ya. Di satu kota ada pemain akrobat. Pemain akrobat ini terkenal Bapak Ibu ya. Terkenal luar biasa. Dia bisa berjalan di atas seutas tali tanpa jatuh. Ini pemain akrobatnya. Jadi suatu ketika pemain akrobat ini mengadakan satu pertunjukan. Pertunjukannya dia ada di kota yang besar, anggap aja kotanya namanya Kuala Lumpur gitu ya. Kota Kuala Lumpur ini kan punya satu menara yang tinggi besar, yaitu namanya Menara Petronas gitu ya. Anggap aja Menara Petronas ini dipasang tali dari sisi sini ke sisi sana. Ya. Tinggi, ya. Terus pemain akrobat ini mulailah berjalan. Sebelum dia berjalan supaya kalau nanti dia jatuh, dia tidak mati, di bawah itu dipasang jaring. Supaya kalau dia jatuh dia tidak mati. Nah, terus dia mulai berjalan. Dari sisi sini ke sisi sana. Dan ternyata dia berhasil karena dia memang pemain akrobat yang luar biasa. Karena dia berhasil terus dia tanya ke para penonton yang ada di bawah. Bapak Ibu, kalau misalnya saya berjalan kembali dari sisi sini ke sisi sana, apakah Bapak Ibu percaya kalau saya nanti akan sampai ke sana dengan selamat? Ya semua orang di bawah penontonnya pasti ngomong, percaya. Saya pasti percaya karena kan kamu sudah berhasil ini ya. Oke, kalau Anda semua percaya, jaringnya dilepas. Mulailah ini rodok ndredeg yang nonton, wih bahaya gitu ya. Kalau jaringnya dilepas, kalau ada apa-apa, kepleset sedikit pun dia pasti jatuh. Dan kalau jatuh pasti mati karena tinggi banget gitu loh. Bapak Ibu percaya enggak kalau saya pasti akan bisa sampai ke seberang dengan selamat? Percaya karena sudah berhasil gitu. Para penontonnya ngomong seperti itu. Enggak ada satupun yang ngomong enggak percaya. Oke, kalau gitu saya mulai berjalan. Berjalanlah dia kembali ke tempat semula. Ke gedung yang sebelahnya. Kira-kira berhasil? Berhasil lagi. Dia kan luar biasa. Jadi ada jaring, enggak ada jaring, tetap oke, gitu ya. Ketika dia sudah sampai di seberang, dia tanya lagi, Bapak Ibu, para penonton yang baik hati, apakah Anda semua percaya kalau saya sekarang kembali lagi ke sana, saya pasti akan bisa selamat? Semua penonton ngomong percaya.
Sudah 2 kali dia lakuin hal ini. Pakai jaring, enggak pakai jaring gitu ya. Semua percaya, ditanyai satu-satu. Enggak ada yang ngomong tidak percaya. Betul? Kalau Anda semua yang ada di sana, kita sama-sama melihat, kira-kira percaya atau enggak kalau dia bisa melakukannya? Pasti percaya. Sudah 2 kali berhasil kok. Ya, sudah 2 kali berhasil. Terus dia tanya lagi. Sekarang kalau misalnya saya jalan ke sana, saya mau gendong seseorang bersama-sama dengan saya, tak gendong naik di atas, saya jalan di atasnya tali, kamu tak gendong. Siapa yang mau? Semua penonton diam. Kalau Anda dan saya nonton di sana, ditanya, mau digendong dia? Mau enggak digendong? Dia sudah 2 kali loh berhasil. Yang ketiga kali pasti berhasil lah. Mau enggak digendong? Ya? Semua pada gini. Enggak ada yang mantuk-mantuk. Kenapa enggak mau? Erek tiba ya mati Pak. Kalau saya ada di sana saya juga enggak mau gitu. Masih dipasangi jaring pun saya enggak mau. Ya. Nah, ini loh bedanya belief dan trust. Para penonton yang melihat kalau bilang percaya pasti bisa ke sana, itu belief. Tapi begitu, ayo tak gendong, saya yang jalan, kamu gendong saya ke sana. Ini trust Bapak Ibu. Ini bedanya. Jadi saya percaya, I believe in God. Kita percaya akan Tuhan. Tapi apakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Inilah yang perlu kita renungkan. Apakah kita saat ini benar-benar mengandalkan Tuhan? Percaya 100% sama Tuhan, pasrah bongkokan sama Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan masing-masing. Tidak usah dijawab saat ini. Apakah kita saat ini pada fase belief atau pada fase trust? Ya, itu bedanya. Nah, karena kita komunitas rohani, pasti kalau ngomong percaya itu sama dengan iman. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yuk kita baca sama-sama ya, supaya enggak ngantuk. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan, dasarnya itu adalah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itulah iman. Ya. Kita nanti akan belajar, setelah ini kita akan belajar mengenai satu orang muridnya Tuhan Yesus, yang dia kalau enggak lihat, dia enggak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Siapa namanya? Siapa namanya? Thomas. Ya. Yuk, kita belajar sama-sama. Ini ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ayat yang genap Bapak-bapak ya, yang baca, yang ganjil ibu-ibu. Kita mulai dari Bapak-bapak. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu
dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, ini Thomas, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pertama kali, itu Thomas tidak ada di sana. Ya, Thomas tidak ada di sana. Tapi teman-temannya Thomas ini baik. Mereka sharing ke Thomas, tadi Tuhan datang loh. Tuhan Yesus itu tidak mati loh, dia bangkit loh. Dia datang loh ketika sama-sama dengan kita. Terus Thomas, mosok, gak percaya aku. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang bekas pakunya dan ke lambungnya, aku ndak akan percaya. Ini Thomas. Sombong banget Thomas. Saya dulu juga kayak gitu Bapak Ibu. Jadi saya ini dibaptis tahun 96. Ketika saya masih SMA kelas 2 waktu itu. Saya bukan berasal dari keluarga Katolik. Jadi papa mama saya bukan Katolik. Mereka ndak ke gereja, mereka juga ndak ke kelenteng, mereka juga tidak ke masjid atau ke pura atau ke wihara. Ya. Tapi mereka menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Katolik. Jadilah saya Katolik. Karena saya diajar oleh guru-guru agama dari suster, romo gitu ya. Di sekolah Katolik kan seperti itu. Kamu bukan Katolik, ya sudah kamu harus ikut pelajaran agama Katolik gitu. Nah, jadi saya pertama kali tahu Yesus, kenal Yesus itu ya dari guru-guru yang ada di sekolah saya. Hingga akhirnya saya mau dibaptis. Gitu. Tapi waktu itu saya enggak kenal Tuhan Yesus. Saya taunya Tuhan Yesus itu Tuhan orang Katolik yang adanya di dalam buku pelajaran agama Katolik. Saya enggak pernah baca Alkitab. Jadi kalau disuruh buka, ayo buka kitab Matius. Ya saya enggak tahu Matius itu ada di mana, kan gitu ya. Bahkan saya enggak punya Alkitab juga waktu itu di rumah. Nah, saya ke gereja tiap minggu. Ya, ke gereja. Kenapa? Karena saya punya teman-teman Katolik yang baik. Mereka yang ngajakin saya ke gereja Katolik. Apalagi waktu itu SMA saya punya pacar gitu ya. Pacar saya ini Katolik. Lumayan lah habis gereja kita bisa ngedit kan gitu. Nah, salah satu motivasi saya kenapa kok saya jadi Katolik, karena saya melihat keluarga daripada salah satu sahabat saya. Keluarga salah satu sahabat saya ini begitu harmonisnya, papa mamanya. Dan itu yang membuat saya, kalau gitu saya harus jadi Katolik. Karena saya sering main ke rumahnya, kok beda keluarga ini dengan keluarga saya. Bedanya apa? Keluarganya dia tiap minggu ke gereja sama-sama, keluarga saya enggak pernah. Oh berarti yang membedakan adalah mereka ke gereja Katolik. Kalau gitu saya harus jadi Katolik. Kalau gitu saya harus cari jodoh orang Katolik. Waktu itu saya seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena singkat cerita saya dibaptis, ya, saya dalam tanda kutip tidak mengalami Tuhan. Saya baru mengalami Tuhan itu ketika saya mengikuti satu camping rohani di Tumpang tahun 2000. Itu waktu itu keluarga saya bermasalah. Papa mama saya sudah mau cerai.
Dan saya sebagai anak yang paling besar itu memberontak saya. Saya punya dendam yang luar biasa sama papa saya waktu itu. Tapi hari itu Tuhan jamah saya. Lewat pertemuan yang luar biasa sama Tuhan, saya bertobat. Dan setelah itu saya mengalami Tuhan yang hidup. Dulu sebelum saya kenal Tuhan, saya sombong banget Bapak Ibu. Ya, suatu ketika saya punya seorang teman, itu dia bukan orang Katolik, dia orang Kristen Protestan, Betani gerejanya. Kami pergi sama-sama gitu ya, naik mobilnya dia. Di mobilnya dia, itu dia cuman ada kaset, waktu zamannya kaset ya, belum ada VCD, CD gitu ya. Kaset tahu ya kaset? Ya, kalau tahu berarti kita seangkatan, kita seumuran gitu ya. Karena sekarang udah enggak ada itu kaset. Ya, side A, side B gitu ya. Nah, kaset yang dia punya itu cuman kaset lagu rohani. Ya, Sidney Muhede, Insinyur Niko gitu ya, zaman-zaman itu. Weliar Kauntu gitu ya. Nah, sedangkan saya enggak tahu itu mereka itu siapa. Yang saya tahu Sheila on Seven. Yang saya tahu Kahitna. Saya tahunya Michael Learn to Rock. Ini dia nyetel lagu itu. Saya ngomong sama dia, ini siapa? Aku enggak kenal. Aku alergi loh sama hal-hal kayak gini. Akhirnya tak matiin, karena saya enggak ketemu kaset yang lain, tak matiin. Ya, itu saya sebelum saya bertobat. Tapi ketika saya bertobat, Tuhan jamah saya. Tuhan jadikan saya pemuji dan penyembah Tuhan. Yang lainnya itu sudah saya geser, sudah saya hilangkan dari kamus saya. Ya, tiap hari pengennya memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan bisa ubahkan dari yang alergi menjadi menggilai, Bapak Ibu. Bayangkan, itu Tuhan kita. Dan hari ini Tuhan ngomong. Jadi kalau dulu saya kayak Thomas begitu sombongnya, Tuhan ngomong sama Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat ini begitu menusuk saya waktu itu. Tuhan, ampuni saya. Saya ini baru engkau jamah, baru saya ini mau percaya. Dan Tuhan jadikan saya pemuji dan penyembah Tuhan. Nah, apakah kita saat ini juga pada taraf, kalau saya enggak lihat Tuhan, kalau saya enggak lihat itu tangannya yang lobang, saya enggak akan percaya. Nah, kita lihat dari versi bahasa Inggrisnya. Ya, dari Yohanes 20 ayat 29. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Nah, saya kasih tanda merah sama kuning di kata-kata bless. Itu yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi berbahagialah. Karena sesungguhnya bukan berbahagia, tapi diberkati. Ya, diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi, kalau kita diberkati pasti bahagia. Nah, inilah iman kita. Karena Tuhan itu mau memberkati Anda dan saya dengan kita ini beriman. Nah, itu tadi kita bahas yang percaya. Sekarang baru kita bahas mengenai kuncinya. Kuncinya untuk bisa percaya itu apa? Ya, kuncinya cuma satu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita punya rumah, pintunya kan ada satu. Kalau pintunya itu ada di pintu utara, pintu barat, pintu timur, pintu selatan, itu saya rasa bukan rumah, tapi itu mall. Gitu ya. Jadi kalau punya rumah, pintunya cuma satu. Kalau kuncinya ada banyak, ya berarti yang lainnya kunci, serep. Ya. Jadi untuk kunci untuk Anda dan saya bisa percaya itu cuma satu, yaitu mengenal akan Tuhan. Ya. Mengenal akan Tuhan Bapak Ibu, kuncinya untuk bisa percaya.
Nah, ternyata Allah itu mewahyukan diri. Ini saya buka semua aja, ya. Ini adalah teologi kita. Jadi Allah itu mewahyukan diri, memperkenalkan diri kepada manusia. Jadi bukan manusia yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari manusia dulu. Ya, Dia yang mewahyukan diri kepada Anda dan saya, Dia yang memperkenalkan diri kepada Anda dan saya, supaya kita ini percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan ini dikenal melalui Yesus Kristus. Enggak zamannya para rasul diutus untuk menyebarkan Injil, dan gereja itu melanjutkan misi daripada para rasul hingga saat ini. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini Anda dan saya mungkin bertanya-tanya, kok bisa ya saya menjadi Katolik? Kok bisa ya saya ada di persekutuan doa ini? Itu saya yakin dan percaya, bukan Anda dan saya, tetapi Tuhan. Tuhan yang memanggil Anda dan saya. Karena Dia Tuhan yang sungguh baik bagi Anda dan saya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2, 8 sampai 9. Jadi kalau Anda dan saya itu bisa beriman kepada Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan, itu bukan karena kita. Bukan karena kita, tetapi karena kasih karunia itu diberikan oleh Tuhan kepada Anda dan saya dengan cuma-cuma. Yuk lihat kanan kiri tetangga sebelah, katakan itu pemberian Tuhan. Ya, itu pemberian Allah. Nah, karena tadi kuncinya cuma satu, untuk kita bisa percaya, yaitu pengenalan Tuhan, yang perlu kita renungkan, Anda dan saya saat ini, itu mengenal Tuhan atau cuman sekedar tahu. Ya, enggak usah dijawab saat ini, renungkan saja apakah saya sudah mengenal Tuhan. Karena Tuhan berikan iman kepada Anda dan saya itu secara cuma-cuma, itu kasih karunia. Apakah saya ini mengenal Tuhan? Ataukah saya cuma tahu siapa Tuhan itu? Ya. Tahu ini gambar apa? Hah? Telepon. Telepon apa? Telepon jadul. Telepon rumah yang masih pakai kabel gitu ya. Dulu pernah punya? Punya. Sekarang punya? Enggak. Kenapa? Jadul. Sekarang pakai apa? HP, pakai WA. Nah, tapi telepon rumah ini tahun 90-an, 80-an, 2000-an awal itu sangat populer ya. Nah, yang saya terkesan sama telepon rumah, yang pertama kita pasti hafal nomor teleponnya. Ya, teman-teman terdekat, nomor teleponmu piro? Nah, yang dihafalin gitu ya, 7 digit gitu. Sekarang suruh ngapalin nomor teleponnya teman lali. Bahkan nomor telepon istri aja terkadang enggak tahu. Kenapa? Karena sudah ada yang namanya handphone, itu di kontak itu tersimpan semua. Kalau dulu kita harus catat, mungkin punya buku kecil gitu ya untuk nyatet. Daripada buka-buka bukunya ya sudah dihafalin aja. Sekarang gak usah ngapalin, mau ada kabel di handphone kok. Dan juga membuat Anda dan saya bersabar. Karena kan satu-satu. Balik, balik lagi, begitu sudah selesai, tutut, waduh lagi telepon ini. Ya kan? Itu membuat Anda dan saya bersabar. Ya kan? Terus satu lagi Bapak Ibu, yang paling membuat saya berkesan, kalau saya lagi telepon ke rumah saya, begitu diangkat, halo, ini saya sudah tahu yang ngangkat siapa. Betul?
Yang ngangkat ini istri saya, anak saya, orang tua saya, atau siapa? Kenapa? Dari suaranya saja kita tahu. Begitu saya sana, halo, saya. Kalau ini yang angkat istri saya ngomong, non nanti saya terlambat pulang karena saya ada meeting apa dan sebagainya. Kalau yang angkat anak saya ngomong, papi nanti terlambat pulang ya, papi ada meeting dan sebagainya. Kenapa? Begitu mereka angkat, saya tahu suaranya, siapa yang angkat. Kenapa? Karena saya bergaul akrab dengan mereka. Inilah kuncinya untuk kita dapat mengenal Tuhan. Bergaullah akrab sama Tuhan. Kuncinya Bapak Ibu. Kalau sekarang enggak ada. Karena begitu ada telepon masuk kan sudah kelihatan namanya siapa. Gitu ya. Atau kelihatan PP-nya gitu ya. Tapi kalau dulu zaman telepon jadul, ada telepon, siapa ya? Halo. Kalau orang yang kenal sama kita pasti dia tahu ini siapa. Tanpa kita sebutin nama Anda dan saya. Ya. Jadi kuncinya untuk kita mengenal Tuhan itu adalah bergaulah karib sama Tuhan. Supaya Anda dan saya ini tahu Tuhan. Enggak cuma sekedar tahu, tapi kita mengenal Tuhan. Ya. Dan kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu suara Tuhan, kita mengenal suaranya Tuhan, itu kita bergaul karib sama Tuhan, maka cinta akan Tuhan itu semakin tumbuh dan berkembang bagi Anda dan saya. Ya. Nah, ada banyak cara mengenal Tuhan. Kita lakukan doa, kita lakukan firman, ya, membaca firman Tuhan setiap hari. Berkomunitas seperti saat ini, itu juga adalah salah satu cara mengenal Tuhan. Bahkan melayani Tuhan, lewat melayani sesama. Ini juga cara Anda dan saya mengenal Tuhan. Karena apa? Matius 25 berkata, waktu Tuhan menghakimi, gitu ya, memisahkan kambing dan domba, Tuhan ngomong, aku enggak mengenal engkau. Tuhan, bukankah kami melakukan ini, dan ini Tuhan. Semua untuk engkau. Tapi Tuhan berkata, aku enggak kenal engkau. Karena ketika aku haus, kau enggak beri aku minum. Ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku di dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Ketika aku sendirian, engkau tidak melawat dan sebagainya. Yang satu ngomong, loh, kapan Tuhan kami melihat engkau lapar dan seterusnya. Tuhan katakan, ketika kamu melakukan segala sesuatu untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Ya, penutup, kesimpulan. Yang pertama, Anda dan saya menjadi percaya itu karena kasih karunia Allah. Ya, semuanya diberikan bagi Anda dan saya secara cuma-cuma. Jadi janganlah bermegah karena itu. Karena semuanya diberikan bagi Anda secara cuma-cuma. Dan kunci untuk menjadi percaya adalah pengenalan akan Allah. Sebagai orang yang percaya, maka Anda dan saya harus berjuang untuk lebih lagi mengenal Allah. Saya undang tim pujian. Kita mau naikkan pujian ini, biarlah ini boleh menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau sungguh baik bagi
kami saat ini boleh menjadi orang yang percaya, beriman kepada Engkau. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kau yang bawa kami, bahkan Kau yang berikan kami iman, sehingga kami boleh menjadi pengikut Engkau. Tuhan, sungguh kami rindu mengenal-Mu lebih dan lebih lagi. Untuk kami boleh semakin percaya dan berharap hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat karya-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Benar Tuhan, inilah setiap kami, biarlah pujian ini boleh menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Bila kami buka mata kami dan kami melihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Benar Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau telah memilih setiap kami. Bahkan Engkau karuniakan kepada kami iman untuk percaya kepada Engkau. Saat ini kami lihat hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan.
apakah kami hanya percaya kepada Engkau, ataukah kami sudah mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang menggandeng tangan kami. Engkau tahu kedalaman hati kami, Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala apa yang kami alami, kesulitan kami, permasalahan kami. Saat ini, Tuhan, kami bawa setiap kesulitan kami, setiap permasalahan kami ke hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa, biar Tuhan jamah, Tuhan lawat seluruh umat-Mu yang membuka hati untuk Engkau. Saat ini Tuhan, kami percaya yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan angkat setiap beban beratnya. Setiap beban permasalahan yang dipersembahkan kepadamu. Saat ini Tuhan berikan jalan keluar. Sebab Tuhan tidak jauh, Tuhan dekat. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan, Kau berikan kekuatan juga bagi setiap kami yang mengangkat hati, mengangkat tangan, menyerah Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan saat ini, mengangkat setiap beban berat dan menggantikan dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang tidak biarkan kami sendirian, tapi Engkau menyertai kami. Ampuni kami Tuhan, yang tidak sadar. Ampuni kami yang tidak melihat penyertaan-Mu. Mulai saat ini Tuhan, kami mau memandang salib-Mu. Kami mau memandang Engkau. Dan kami mau menikmati berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, hari ini kami tahu bahwa kunci untuk kami bisa percaya adalah mengenal Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami perbarui komitmen kami untuk kami terus mencari wajah-Mu lewat doa pribadi, lewat Lexio Divina, lewat komunitas ini Tuhan, juga lewat melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan tinggalkan kami, tapi berjalanlah bersama dengan kami. Hamba-Mu selesai berbicara. Kami percaya Roh Kudus yang ada pada setiap kami terus berbicara di dalam hati kami, menjadikan kami pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan kami. Kami ingin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk
menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan dari dalam garis wajah-Mu. Kita mau memberikan sebagian yang sudah Tuhan titipkan kepada kita melalui persekutuan doa ini. Cek. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan bagi Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan beberapa pengumuman. Oke, kita simak bersama-sama pengumumannya. Minggu depan masih ada persekutuan doa lagi bertempat di sini di Balai Paroki Gereja Santo Yakobus jam 10. Tapi kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan datang sebelum jam 10. Kita mau kenal lebih lagi satu sama lain. Besok minggu depan dengan judul Tetap Percaya Walau Doa Belum Terjawab yang dibawakan oleh Ibu Kesuma Jaya Tanamal. Selanjutnya, Bapak Ibu yang rindu, yang ingin didoakan bisa maju ke depan sebelah kiri. Nanti akan ada tim doa yang mendoakan Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan. Terkait dengan apapun itu bisa disampaikan kepada tim. Untuk kerahasiaannya pasti aman, pasti terjaga. Selanjutnya masih ada pengumuman lagi. Kalau masih ada lagi, tim multimedia? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya mau mengundang yang berulang tahun berarti dari mulai tanggal 1 Juni sampai tanggal 7 Juni 2025. Ada yang berulang tahun? Ada. Oh, kenceng ya langsung. Ada ya? Ada ya? Silahkan Ko Daniel. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih Tuhan, pemusik kita ini berulang tahun. Ko Daniel, saya mau mengundang. Oh ada Ibu.
Oh ada lagi. silakan, Bu. Silakan Ibu. Selamat ulang tahun. Mungkin boleh ke tengah langsung. Ini efek masih kerasa dari awal lagi gitu ya, masih mau dangdutan lagi. Nanti kita lanjut dangdutan lagi. Kita mau bersatu dulu dalam doa ya. Saya mau mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita boleh mengangkat tangan kita arahkan untuk Daniel dan Bu, siapa Bu? Bu Marta ya. Kita angkat tangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur hari ini Engkau tambahkan usia 1 tahun untuk Ibu Marta dan untuk Daniel. Tuhan terima kasih atas kasih karunia-Mu. Biarlah dengan bertambahnya umur panjang 1 tahun ini, Kau tambahkan juga iman yang kuat, harapan yang teguh, kasih yang sempurna kepada Daniel dan Bu Marta ini, agar lebih mencintai Engkau Tuhan. Karena mereka adalah manusia yang telah Kau ciptakan seturut kehendak-Mu, segambar dengan Engkau, dan ia berharga di mata-Mu Tuhan. Melalui umur panjang hari ini Tuhan yang telah Kau tambahkan, Kau berkati juga keluarganya Tuhan, keluarga Daniel dan keluarga Bu Marta, anak-anaknya, cucunya dan semua Tuhan, keluarganya dan seluruh aspek kehidupannya, Kau sediakan semuanya Tuhan, Kau jadikan kepala bukan ekor, dan Kau bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu dari surga, agar mereka boleh Kau berkati dengan sukacita, dengan berkat-berkat surgawi yang telah Kau berikan Tuhan. Berkati juga perjalanan hidupnya dan pelayanannya khususnya Tuhan, agar pelayanan ini sungguh-sungguh dari hati untuk terus percaya bahwa Kau Tuhan yang sanggup dan mampu untuk menguatkan setiap masalah yang boleh kami alami, proses yang boleh kami alami, dan kami mau tetap percaya karena kami sungguh mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria, doakanlah Daniel dan Bu Marta agar terus setia seperti Engkau setia kepada anak-Mu Yesus. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama-Mu, Kau Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kita mau bersatu dalam doa sebelum kita meninggalkan tempat ini. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah hadir di sini. Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga siang hari ini. Untuk perkenanan-Mu, kehadiran-Mu di tempat ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Tuhan. Dan untuk anak-Mu Bapak Frankie yang telah Kau kirimkan di tengah-tengah kami, yang telah mengingatkan kami untuk terus percaya kepada-Mu. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Frankie Tuhan, untuk pelayanannya, untuk pekerjaannya, untuk usahanya, untuk keluarganya. Berkatilah selalu anak-Mu ini yang Kau pilih Tuhan. Biarlah dimanapun ia berada bersama keluarganya ataupun sendirian, orang-orang mengenal Engkau, mengetahui bahwa inilah cara-Mu bekerja melalui anak-Mu Frankie. Dan untuk kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya. Karena Engkau mengirimkan roh kesetiaan, roh kesabaran untuk kami. Menantikan kehadiran-Mu di tengah kami. Ini kami Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan perjalanan kami masing-masing. Sertai kami dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan biarkan kami bertemu dengan orang yang kami cintai. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mau naikkan satu pujian terakhir bagi Tuhan kita. Tuhanlah
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.